Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jualan nanas. Cakep. Jawab salam, insya Allah utangnya pada lunas. Kira bayar lunas Pak Ci. Enggak punya utang. Ini karena diawali sama pembawa acara pakai pantun, jadi ikut-ikutan saya. Haji Sulam jualan martabak. Rasanya enak, beli lagi. Yuk jawab salam biaran kompak, insya Allah tahun depan sama-sama naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah Allah, oh ya Allah, Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadratil para alim, para ulama, para ju'ama, para asatidzah wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati selaku pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Nurul Ikhlas, itu Bapak Haji Heri Hercules, betul ya? Bapak Haji Heri Hercules. Nah, ini namanya ini sedikit bersaing dengan nama saya gitu aja. Kalau beliau Hercules. Jadi Hercules itu adalah satu nama, bisa dikatakan ada satu keterangan mengatakan Hercules itu termasuk salah satu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan kekuatan yang sangat biasa saat beliau mendapatkan satu tekanan dari raja apa, itu bisa meruntuhkan gedung dengan tenaganya, dan kekuatan Hercules itu ternyata ada di rambut. Nah, ini salah satu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nama saya tidak kalah saing, Pancasona.
Ibu, Bapak Ibu, Pancasona adalah satu ilmu. Mic-nya putus-putus. Jadi Pancasona ini salah satu ilmu yang dimiliki oleh, ada yang tahu Pak? Siapa ya? Angling Dharma kalau nggak salah, ya, yang dimana ilmu Pancasona ini satu ilmu tingkatan tinggi ketika dibacok nyambung lagi, ya. Saingannya Pancasona itu adalah rawa lonteng. Tapi mohon maaf, nama saya bukan Pancasona yang ilmunya seperti itu, bukan. Jadi Pancasona di sini adalah lakob, ya, ganti daripada nama saya itu karena saya ada majelis taklim Pancasona. Pancasona itu kepanjangannya adalah Pancaran Cahaya Sholawat Nabi, maka disingkat menjadi Pancasona. Jadi sahabat-sahabat para asatidz dimanapun berada, kalau nyebut nama saya yang asli beliau tidak paham, tapi kalau sudah nama nyebut Ali Pancasona insya Allah paham. Karena apa? Karena punya majelis Pancasona, Pancaran Cahaya Sholawat Nabi. Untuk itu yuk kita doakan Ketua DKN kita yaitu Bapak Haji Heri Hercules beserta penasehat dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Ikhlas senantiasa diberkahkan dalam hidupnya, dipanjangkan umurnya, manfaat dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga selaku imam sholat taraweh, sholat isya, dilanjut sholat witir, yaitu qori kita yaitu Haji Ustadz Nanang Qasim, Masya Allah, amin. Kita doakan beliau selalu istiqomah di dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Juga tidak luput juga tadi sebagai Bilal yaitu Bapak Ustadz Haji Wandi. Amin. Wadi. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Wadi juga sehat panjang umur. Dan Pak Haji semuanya yang ada di sini, Bu Haji semuanya yang mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak RT ada, Bapak Haji RT, Bapak Haji RW juga. Kita doakan selalu sehat panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya Allah, yang mana curahan nikmat kasih sayangnya Allah masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa terhadap kita. Yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Lalu Allah berikan nikmat yang lain, yaitu nikmat hidup panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Ini yang paling mahal dalam hidup, Pak, ya. Hidup panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Karena tidak ada yang bisa melebihi kekayaannya orang yang sehat. Betul. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, saat kita mempunyai penyakit gula saja, Pak, mau kita punya uang miliaran, triliunan, ada gula yang ada dalam tubuh kita, sakit gula, makanya diatur, betul-betul. Minumnya diatur, hidupnya diatur. Ada orang yang mobilnya luar biasa mahal harganya, setiap naik mobil mabok. Iya kan? Sehat apa tidak? Tidak. Makanya harta yang paling banyak, yang paling luar biasa itu adalah harta sehat wal afiyah, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih jumpakan kita dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan hikmah, bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, ampunan,
bulan yang di dalamnya penuh dengan berlipat-lipat ganda pahala. Apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan Maghfirah, bulan ampunan. Karena 10 pertama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk 10 kedua yaitu Maghfirah, ampunan. Makanya di dalam bulan ini harus banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Mau besar mau kecil pasti manusia akan berbuat salah. Oleh karenanya mohon ampun kepada Allah sebanyak apapun, sehina, semina, sekelam apapun dosa masa lalu kita, insya Allah dengan sungguh-sungguh kita mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, pasti akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau seandainya kita panjang umur, Masya Allah jumpakan dengan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak, Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terakhir. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, sebagai jembatan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah malam ini kita masuk ke malam yang ke 17 ya Ibu, bukan malam yang ke 28. Ingin cepat-cepat lebaran. Tapi saya lihat ini ibu-ibunya luar biasa yang masih antusias di malam 17, masih eksis ada di masjid. Kalau di masjid saya Ibu di sana daerah Cibubur Cikeas, ibu-ibunya udah mulai berkurang. Saya tanya, pada kemana ibu-ibu? Ada yang bikin kue, ada yang shopping belanja buat persiapan lebaran, ya. Ada yang ini yang paling parah yang males, ya. Ada yang nggak mau ke masjid karena males. Nah, itu. Makanya mudah-mudahan kalau di sini ngeliat ibu-ibunya senantiasa selalu kompak. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita tergolong menjadi umat yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, dan mendapatkan ampunan dari Allah, dan mendapatkan salawat baginda Rasulullah, syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini adalah malam nuzulul Quran, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil DKM Bapak Haji Rosidin, Masya Allah, Rosigit. Mohon maaf Pak Haji tadi tidak disebut namanya, baru disebut sekarang. Panjang umur Pak Haji, sehat walafiat. Tadi segelumit sekilas disampaikan sama beliau tentang makna daripada nuzulul Quran, asbab daripada nuzulul Quran, sebab diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu karena ada bahasa diturunkan Bapak Ibu. Berarti Al-Quran ini tempatnya berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang mulia. Di mana Al-Quran itu sebenarnya tempatnya? Yaitu di Lauh Mahfuz, di surga, yaitu di Lauh Mahfuz. Al-Quran sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu diciptakan. Di mana ditempatkannya? Yaitu di Lauh Mahfuz. Lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui rajanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Di mana diturunkannya Al-Quran? Yaitu di gua Hira. Saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyendiri. Saat itu pertama kali Nabi dinobatkan menjadi Nabi. Nabi menyendiri di dalam gua Hira. Datang malaikat Jibril, sosok yang besar. Saat Nabi melihat malaikat Jibril terkejut.
Bapak Ibu kaget, takut, menggigil badannya. Dengan kedatangan malaikat Jibril, karena saking takutnya itu Nabi menggigil, maka malaikat Jibril pun memeluk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Lalu Nabi menjawab, aku belum bisa membaca, kata Nabi. Aku tidak bisa membaca, aku belum belajar membaca. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau hanya cuman sekedar membaca, anak kecil juga bisa, ya. Artinya bacalah, membaca di sini adalah memahami. Kalau cuman hanya menulis, membaca, tidak memahami, tidak akan tahu apa arti makna daripada Al-Quran, apa arti makna dari kehidupan. Karena fahamnya kita menjalankan sebuah kehidupan, pahamnya kita menjalankan sesuatu hal, suatu bab, itu karena kita bisa memahami. Kalau tidak bisa memahami, cuman hanya sekedar membaca, kita tidak akan tahu bagaimana arti menjalankan sebuah kehidupan. Jadi bacalah di sini maksudnya adalah memahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan baginda Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena apa? Menjadikan satu contoh buat kita agar memahami Nabi dengan apa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memahami itu Al-Quran, bukan dengan cara membaca, bukan dengan cara menulis, tapi memahami. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagikan Al-Quran yang berjalan. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Quran saat pertama diturunkan oleh baginda Rasulullah, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Iqra. Selesai itu baginda Nabi dalam keadaan ketakutan pulang, ketemu dengan istrinya. Siapa istri baginda Nabi itu saat itu? Siti Khadijah, istri pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat. Baru Nabi nikah lagi. Sebelum wafat Siti Khadijah, Nabi tidak menikah dengan yang lain. Artinya Nabi tidak poligami. Saat Nabi ditinggal Siti Khadijah, baru di situ Nabi menikah lagi. Saat sampai di rumah, menggigillah badan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Siti Khadijah ini adalah istri yang sangat mulia. Khadijah ini adalah istri yang sangat istimewa. Khadijah ini adalah istri yang sangat perhatian, yang mendukung penuh perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, memberikan satu hiburan kepada Nabi saat menggigil. Maka baginda Nabi diselimutin oleh Siti Khadijah, diberikan hiburan. Jangan takut, di sini ada saya. Jangan takut, wahai Rasulullah, di sini ada saya. Tenangkan dirimu. Sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Siti Khadijah. Ada yang kayak gitu ibu-ibu di sini ada? Kalau bapaknya dalam keadaan pusing, dalam keadaan stres, dalam keadaan capek, ada yang kayak gitu ada? Dipeluk, disayangi, di apa? Belai-belai. Sampai tidur dibelai-belai, ada yang kayak gitu ada? Enggak ada. Makanya Siti Khadijah ini adalah ibu Amirul Mukminin, ibunya pemimpin para ibu. Saking mulianya Siti Khadijah, makanya orang yang termasuk pertama masuk surga adalah Siti Khadijah. Ya. Nah, setelah itu maka diturunkanlah Al-Quran secara berangsur sampai hampir
23 tahun. Bahkan keterangan mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa bu? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan asbab diturunkannya Al-Quran itu sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, saat ada seorang perempuan yang berani terhadap suami, ini di zaman sahabat, dia tidak nurut apa kata suami. Saat itu sang perempuan, istrinya itu ditampar sama suaminya. Kalau dalam Islam, ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan pada saat itu. Saat Nabi akan memutuskan, saat si perempuan mengadu, seorang istri mengadu kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah ditampar oleh suamiku. Apa tindakan engkau terhadap suamiku ya Rasulullah? Saat Nabi akan menyampaikan tampar kembali, malaikat turun menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan seorang suami bertindak kasar atau tindak keras kata istrinya kalau tidak ada asbabnya. Betul. Tapi baginda Nabi tidak mencontohkan seperti itu, tetap akhlakul karimah. Jadi bukan berarti di sini ketika istri kita tidak mau menuruti kita asal main keras, asal tidak. Tadi Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Jadi Al-Quran turun itu bagaimana asbab kejadian yang terjadi pada saat itu, malaikat Jibril menyampaikan. Contoh lagi, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, saat habis perang Khandaq kalau tidak salah, pulang dari perang, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pengen buang air kecil, tanpa bicara, tanpa bilang kepada siapapun, ke belakang. Sedangkan rombongan sedang berkumpul, persiapan ingin melanjutkan perjalanan untuk pulang. Saat berjalan, melanjutkan perjalanannya, istri baginda Rasulullah tertinggal. Saat keluar dari kamar kecil ternyata sudah tidak ada siapapun. Maka datanglah sahabat, saya lupa lagi namanya. Maka istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk naik kudanya, maka sahabat menuntun dari bawah sang kuda tersebut. Tapi apa yang terjadi? Sampai di tempat ternyata istri baginda Rasulullah difitnah oleh orang munafik, orang-orang yang tidak suka dengan baginda Rasul, orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan baginda Nabi, difitnah bahwa istri baginda Rasulullah Siti Aisyah itu berzina. Nabi tidak percaya dengan fitnah tersebut. Tapi karena Nabi tidak mau bicara dan tidak mau melakukan sebuah kesalahan, maka Nabi nunggu bagaimana keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hari Nabi tidak bicara dengan istrinya. Maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan bahwa istrimu tidak bersalah. Turunlah ayat di situ menyampaikan bahwa Siti Aisyah tidak bersalah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa saya tertinggal saat buang air kecil. Nah, itu turunnya asbab-asbab Al-Quran tersebut. Bukti Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu, itu buktinya diketemukan di zaman-zaman sekarang. Ilmiahnya, contoh penciptaan manusia, ya, dari seluruh anggota tubuh manusia sampai ke kaki, sampai ke saraf-sarafnya itu di Al-Quran dijelaskan bahwa di dalam laut ada api yang menyala, itu di Al-Quran ada dijelaskan. Mungkin Bapak pernah lihat ada laut, ada air yang berbarengan antara air tawar dengan air asin yang tidak bersatu. Itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran.
tatanan surya yang ada di alam dunia ini, itu semua ada dijelaskan di Al-Quran. Pada saat 1400 tahun orang tidak akan terpikirkan hal tersebut. Tapi ternyata orang-orang yang diberikan kemampuan IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa, ditemukan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Subhanallah. Inilah apa sebabnya kita harus benar-benar memahami Al-Quran. Apa sebabnya kita benar-benar harus membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu bagaimana cara mengapresiasikan Al-Quran dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita? Maka sudah dijelaskan semua. Mohon maaf, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Al-Quran sudah menggambarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran sudah menggambarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Mohon maaf Bapak Ibu, orang yang bakhil itu ternyata bukan mereka yang banyak hartanya gak mau sedekah. Orang yang paling bakhil bukan mereka yang tidak mau membantu menolong kekurangan orang lain, kesusahan orang lain, penderitaan orang lain. Tapi yang paling bakhil itu adalah mereka yang tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah gambaran-gambaran apresiasi Al-Quran yang kita terapkan di dalam jiwa kita atau di dalam lingkungan kita. Jadi Al-Quran sudah memberikan contoh semuanya. Bagaimana cara kita menghormati, memuliakan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Muliakan orang tua dengan kaulan karimah, dengan ucapan yang sangat mulia, dengan lemah lembut. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, digambarkan oleh baginda Rasulullah di dalam sabdanya, kecelakaan bagi manusia, kecelakaan bagi seseorang, ragima an furajulin abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi hakimi amalan yadkhulu bisababil jannah. Celaka bagi seseorang yang ketika kedua orang tua masih ada atau salah satu dari keduanya masih ada, akan tetapi ia tidak memenuhi hak seorang anak terhadap orang tua. Celaka. Makanya hati-hati. Orang yang demikian orang yang lupa siapa yang melahirkan dirinya, siapa yang membesarkan dirinya, siapa yang telah membiayai hidupnya saat sudah menjadi dewasa, sudah menjadi besar, sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi orang sukses. Tidak sedikit dari mereka melempar orang tua ke panti jompo. Betul apa betul? Melempar orang tuanya, dirawat oleh orang lain, tidak sedikit. Jadi artinya apa? Tidak ada balas terima kebaikan orang tua yang telah dilakukan oleh anaknya. Mohon maaf, setetes air susu yang telah diberikan ibu terhadap kita, keringat yang telah diteteskan ayah, banting tulang, kuras keringat, berjuang demi kita. Kadang-kadang hasil dari ngutang, kadang-kadang hasil dari kehujanan, hasil dari kepanasan. Semua itu tidak akan dapat kita balas sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki. Tidak akan dapat kita balas walaupun kita memiliki emas sebesar gunung Uhud pun. Makanya orang yang tidak bisa memuliakan kedua orang tua, ia tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ridhonya Allah terletak pada ridha kedua orang tua.
Itu adalah contoh gambaran yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana cara menyayangi orang tua, lalu bagaimana cara menyayangi sesama manusia. Nabi sudah mencontohkan. Mohon maaf, orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, Nabi setiap hari datang menyayangi dengan menyuapi dengan cara lemah lembut. Makanan yang keras pun oleh Nabi dikunyah dulu, baru dikasihkan kepada orang yang buta. Padahal yang buta ini selalu menghina, selalu mengolok Nabi, selalu memfitnah baginda Nabi. Ini kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Saat Nabi wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat datang, saat menanyakan kepada istri baginda Nabi, ayah daripada Siti Aisyah, amalan apa lagi yang telah dilakukan oleh Rasulullah, wahai anakku, oleh baginda Rasulullah yang belum aku lakukan? Ada satu ayah, yaitu baginda Nabi senantiasa memberi makan mereka di pasar. Di ujung pasar ada orang dalam keadaan buta, dia ngemis di situ. Tapi setiap hari Nabi datang dan menyuapinya. Akhirnya dikerjakanlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di hadapan orang tua, Assalamualaikum, waalaikumsalam, berbicara. Tapi ada perbedaan yang dirasakan oleh orang buta tersebut. Perasaan engkau adalah bukan orang yang biasa datang menyuapi aku, kata sang buta. Emang kenapa? Perbedaannya di mana? Biasanya yang menyuapi aku dengan kata-kata yang lembut, dengan cara yang lembut, tidak seperti ini. Tapi sebelum menyuapi, orang buta ini menghina Nabi. Maka Abu Bakar saat itu kan marah, kesel dalam hatinya. Wah, ini disuapi Pak, tapi dengan dijejal-jejalin begitu. Ini bukan orang biasa, bukan yang biasa datang yang menyuapi aku, engkau beda orang. Itu emang benar, kata Sayyidina Abu Bakar disampaikan. Benar, aku adalah bukan orang yang biasa yang menyuapi kamu, karena orang yang biasa menyuapi kamu itu sudah meninggal dunia. Emang siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Maka terkejutlah, setengah pingsan itu orang buta, Pak. Dia menangis sejadi-jadinya di situ. Ternyata yang selama ini aku menghina itu langsung di hadapan baginda Rasulullah sudah tidak ada. Maka saat itu menyampaikan, aku akan mengikuti ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua sudah digambarkan oleh baginda Nabi. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah merupakan sebuah cerminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bagikan Al-Quran yang berjalan. Makanya di malam Nuzulul Quran yuk kita muliakan. Yang pertama dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Yang kedua kita gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebaik-baiknya manusia yang senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap waktu, setiap detiknya. Yang ada dalam hati adalah Allah. Kerja ingat sama Allah. Mau usaha apapun kita ingat sama Allah. Mau beraktivitas apapun kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita lakukan malam Nuzulul Quran dengan banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa jadikan puasa Ramadan kali ini adalah puasa yang terbaik, dan jangan sampai kita tergolong menjadi orang yang celaka. Orang yang celaka yang seperti apa? Raghima an furajulin dakhala ali Ramadan wa tama Ramadan qabla ayat faralah. Celaka bagi seseorang yang ketika Ramadan tiba sampai Ramadan selesai, akan tetapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti apa? Orang yang saat Ramadan tiba dia tidak mau menjalankan ibadah puasa. Orang yang Ramadan tiba dia tidak mau menjalankan ibadah sholat. Orang yang Ramadan tiba dia tidak bisa menjaga lisan. Ramadan tiba ia tidak bisa menjaga perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan mendapatkan kebaikan, keselamatan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, mumpung berada di dalam bulan yang mulia, bulan yang istimewa, jaga kita dari hal-hal yang senantiasa
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita jalankan kebaikan-kebaikan karena semua itu dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuzulul Quran ini adalah malam Yaitu Al-Quran yang sangat mulia, sangat istimewa. Dengan banyak membaca Al-Quran, pahala dilipat gandakan. Ini akan menjadikan satu asbab kebaikan buat kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.